Pak Dwipa ini kenapa ada di bisnis network internasional? Dari kapan? Ya udah berapa lama, Pak? Iya, saya bergabung karena ajakan dari teman di tempat kerja yang lama. Jadi Bu Nenden tuh, Bu Nenden dan Pak Hari. Ya, kebetulan Bu Nenden satu institusi saya dulu, dan Pak Hari juga jadi teman Pak Hari. Sebenarnya mereka mengajak saya ada suatu komunitas referral internasional. Gitu. Saya dalam pikiran awalnya ini pasti bentuk MLM, Pak. Jadi, tadinya pikirnya MLM ya, langsung cepet langsung Pak ini pasti MLM gitu ya. MLM gitu, karena kan bentuknya business gathering, Pak, business meeting. Tapi ternyata setelah saya ikut di meeting pertama, meeting kedua baru terbukalah, maaf, ini internasional. Jadi benar-benar memang ini bisnis networking dan ini internasional, Pak. Iya. Jadi kalau kata orang Medan bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Daging nih, daging. Bukan ini kaleng-kaleng. Kornetnya, Pak. Ini kornetnya bukan kaleng. Kornetnya. Oke, jadi BNI bukan kaleng-kaleng nih ya. Iya. Iya. Tapi itu apa sih yang setelah itu, Pak, setelah Bapak lihat terus bisnis network internasional, apakah itu menjadi kebutuhan utama Bapak waktu itu? Waktu tahun berapa tuh, Pak? Saya start di 2016, Pak. 2016. Iya. Oke, jadi Bapak baru mulai bisnis 2015 ya tadi ya? Iya, betul. 2016-nya Bapak ikut BNI. Iya. Bergabung di BNI sampai hari ini di BNI. Betul, Pak. Berarti di BNI sudah hampir 5 tahun nih? 6 tahun ya, Pak. 6 tahun ya? 17, 19. Oh, berarti udah 2 presiden nih, Pak. Sampai 6 tahun. Iya. Iya. Gimana Pak impact-nya, Pak, dari itu? Waduh, ini 1 tahun pertama mulai bisnis, tahun depannya ikut BNI. Nah, terus selama berjalan ini 6 tahun, ya, udah 2 periode presiden. Nah, gimana dampaknya ke bisnis Bapak? Sangat besar, Pak. Karena dengan itu kita lebih mudah untuk memasarkan atau mengenalkan brand kita, produk kita, jasa kita dengan 1 kali pertemuan. Jadi pada tiap Rabu pagi jam 7 pagi kan kita ada weekly meeting. Nah, dari situ karena di BNI weekly meeting itu kita adalah, kalau saya bilang, one stop meeting, Pak, dan ketemunya dengan para owner, Pak. One stop meeting dengan para owner, bukan bukan dengan para manajer ke bawah, Pak. Jadi kita adalah langsung kepada para pemutus keputusan atau decision maker, pembuat. Jadi kenapa penting, Pak, untuk ketemu sama decision maker, Pak, buat bisnis Bapak? Iya, kalau decision maker itu pasti selalu berpikirannya lebih wide, Pak, lebih luas, dan berani mengambil keputusan dibanding dengan posisi level menengah, ya, Pak, ya. Oke. Jadi produk-produk saya lebih gampang untuk mendapatkan referralnya atau minatnya dengan produk jasa kita langsung ke pemilik, Pak. Betul. Jadi nggak usah lewat manajer SDM lagi ke direktur SDM, nggak perlu, Pak. Jadi ini juga mengurangi aktivitas marketing Bapak ya? Betul ya. Jadi daripada canvassing, nyari-nyari orang, kenal-kenalan, wah ini ketemu di sini dikasih referral bahkan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Tapi memang menariknya di sini kalau dari segi efisiensi cost, Pak, marketing cost, itu saya anggap ini efisien karena saya dengan bergabung di BNI, saya itu saat ini mempunyai 19 marketing director, Pak, bukan marketing manager. Iya, director ya, bukan manager ya. Pak. Kalau gaji satu direktur berapa tuh, Pak? Waduh, kalau di sekarang sudah start dari 2 digit kali, Pak, ya. 2 digit, oke. Wah, 19 director marketing nih, betul. Ya,
Betul. dengan hanya kita bergabung di BNI. Dan itu berarti juga sekaligus membuat unlimited networking kita, Pak. Jadi networking yang tidak terbatas. Ya. Secara lokal maupun internasional. Lokal dan internasional. Iya. Yang Bapak paling enjoy apa sih Pak? Yang Pak Dwi paling enjoy di BNI ini Pak? Kalau di BNI itu kebetulan saya ini orangnya orang pagi ya Pak ya. Jadi udah kebiasaan bergerak pagi. Jadi untuk meeting jam 7 kita nggak keberatan karena meeting dari jam 7 sampai jam 9 itu, setelah itu kita aktivitas bisnis kita sendiri dari jam 9 ke atas tidak terganggu Pak. Bisnis kita tidak terganggu. Kedua, pertama itu di sini saya rasakan ada salah satu keunggulannya BNI adalah givers gain Pak. Givers gain berarti memberi dulu, bukan meminta di depan gitu Pak. Ya. Jadi kita memberikan referral ke orang, mereferensikan bisnis anggota BNI. Setelah itu kita akan menuai hasilnya, nanti kita juga akan mendapat referral dari member juga. Betul. Kita ini memang dididik, disituasikan kita adalah farmer Pak, bukan hunter. Betul. Kita harus menanam bibit dulu, mengolah dulu, akhirnya pada masanya seperti saya tinggal menuai panenannya Pak. Nih kan gitu, Bapak Pak ya sudah 5 tahun nih farming nih gitu ya. Berarti sekarang Bapak udah ini dong, udah menuai dong Pak. Ya begitu Pak, alhamdulillah udah menuai. Berarti namanya kalau ladang padi, pohon gitu ya, tanah kebon gitu ya. Berarti ini udah mulai buah-buahnya udah banyak dong Pak ya. Iya. Nah, berarti kan butuh waktu ya, ada unsur waktu yang penting sekali untuk weekly meeting. Tadi Bapak bilang, terus juga harus bangun pagi gitu ya. Iya. Semangat pagi gitu ya, udah kayak asuransi yang sebelah sana tuh. Asuransi sebelah sana tuh kalau siang, malam, pokoknya pagi, semuanya pagi terus kan. Itu ya Pak ya. Jadi 5 tahun ini yang Bapak enjoy the most itu adalah yang bangun pagi, weekly meeting, dan juga givers gain ya. Oke, baik. Kira-kira nih Pak, akan berhenti nggak Pak dari BNI ini? Karena saya tipenya petani Pak, farmer, dan sudah merasakan hasilnya, saya kira nggak ada waktu buat quit Pak. Jadi lanjut terus Pak. Lanjut terus dengan BNI ini ya? Iya. Karena salah satunya juga selain kita berbisnis, kita juga menjalin kekeluargaannya erat Pak ya. Dan di setiap meeting itu kita selalu dapat pembelajaran, pengetahuan, knowledge yang kita nggak bisa dapat di universitas atau sekolah mana Pak. Apakah itu etika bisnis, ataukah itu triksnya bisnis, mendekati calon klien, itu nggak ada di buku mana Pak. Kebetulan di sekolah saya dulu di S2 saya itu juga nggak ada tuh Pak ternyata. Jadi ya benar-benar ini namanya sesuatu yang memberikan bisnis luas, knowledge dan tip dan triks kita berbisnis Pak. Iya, komplit Pak. Iya, ini kelas yang diajarkan di luar S2 nih. Bisa saya memaknai kayak gitu sih, diajarin di luar S2 ya. Iya. Oke. Terima kasih loh Pak Dwi Pak sudah sharing mengenai BNI. Jadi, sama-sama Pak Yunus. Jadi untuk teman-teman di luar nih ya, apa nih satu hal atau beberapa kata yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman yang baru mulai bisnis ataupun sudah mulai bisnis tapi belum ada komunitas bisnis seperti ini Pak, BNI Pak? Apa Pak yang mau disampaikan? Untuk para teman-teman pebisnis ya yang baru mulai atau yang sudah mulai tapi masih belum mendapatkan suatu hasil yang sesuai tujuan kita, memang salah satu tipsnya adalah kita harus membangun networking seluas-luasnya
dengan cara yang lebih terstruktur. Salah satunya dengan ikut di BNI. Dan itu memang akan dirasakan bahwa kita itu tidak bisa berbisnis sendirian. Ya, kita selalu harus berkolaborasi dengan para pebisnis di luar sana ataupun di dalam negeri dengan berbagai produk dan jasa, Pak. Jadi kita intinya jangan terpaku hanya di bisnis atau produk kita aja, kita juga bisa untuk berkolaborasi dengan semua jasa atau produk. Oke. Jadi jangan ego sendiri, Pak. Kita kalau mau bisnis, mau usaha, memang lebih baik bersama-sama daripada menikmati sendiri, Pak. Gitu, Pak. Betul ya, bisa menikmati sama-sama, jangan ego sendiri. Saya camkan itu, Pak. Seperti kita punya tagline ya dari Coach Bernard, di Pak Presiden dari Bernard, Pak Bernard katakan ya, sukses itu enaknya rame-rame. Nah, dari rame-rame itu ada kekeluargaan, ya kan? Ya. Pak, tapi saya memaknainya seperti ini, Pak. Dari tadi sharing dengan Pak Dwi, Pak, satu hal yang saya dibukakan juga, ternyata dengan kita bergabung di BNI itu kita sedang memproteksi klien ya, Pak ya. Tadi kalau ada proteksi dana siswa, dana kuliah gitu ya, atau dana jiwa, asuransi jiwa. Nah ini ternyata setelah 5 tahun Bapak terproteksi ya, ada klien setiap minggu datang, ada buah-buahnya datang karena Bapak pernah melakukan namanya farming, Bapak pernah melakukan visibility di dalam BNI. Jadi orang-orang ingat Pak Dwipa, sampai di otaknya tuh kalau misalkan asuransi, proteksi Pak Dwipa gitu ya. Jadi brandingnya di BNI Pak Dwipa nih 5 tahun pasti semuanya nyangkut ini sama Pak Dwipa. Iya. Kita memang harus tiap hari, tiap minggu harus brainwash semua orang, Pak, biar kalau ada proteksi teringatkan kembali, kalau mau proteksi ya kontak saya gitu, Pak. Betul 5 tahun ya, itu panjang sekali loh, itu satu periode presiden kita kerja ya. Luar biasa Pak Dwi, Pak. Terima kasih Pak udah hadir di video channel YouTube saya di kelas berbisnis ya, kelas 101 berbisnis, fondasi berbisnis, dan juga kelas networking. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja dimasukin di dalam kolom komen di video ini, dan juga di description nanti ada juga bisa bagaimana kontak dengan Pak Dwi, Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi, Pak. Ya, sampai ketemu di video